Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Om Riz Official. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita dari tulisannya Hairul Anam. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Pesugihan Penjual Hewan Kurban. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Marwan sudah mempersiapkan hewan kurban untuk dijual sejak setahun lalu. Menurutnya, bisnis hewan kurban ini sangat menjanjikan. Apalagi belakangan ini tidak ada kabar tentang penyakit hewan ternak. Dia dibantu istrinya membeli sapi dan kambing kecil-kecilan waktu itu. Genap setahun ini, hewan yang mereka beli sudah besar-besar dan gemuk-gemuk. Mereka merawatnya dengan baik. Saban sore, Marwan selalu mencari rumput untuk makan hewan-hewan ternaknya. Hingga tanpa terasa 3 bulan lagi hari raya kurban. Marwan yang sudah memiliki 50 kambing dan 20 ekor sapi sedang mempersiapkan tempat penjualannya. Dia dengan dibantu Parlan, adiknya, berjualan di pinggir jalan raya meminjam lahan kosong milik tetangganya. Kita tunggu saja mas, mungkin sebentar lagi bakal laku kambing dan sapinya. Parlan berkata dengan penuh harap. Iya Lan, lihat, hewan kita gemuk-gemuk. Hari pertama jualan membuat mereka sangat berharap. Beberapa motor dan mobil yang lewat melirik tempat jualan mereka. Bahkan ada yang sampai memotret dari seberang jalan. Hal itu membuat mereka semakin yakin jika hewan-hewan mereka memang sangat menarik. Aku yakin orang-orang yang lewat tadi bakal beli di sini. Namun hari itu tidak ada pembeli sama sekali. Marwan dan adiknya membawa hewan-hewan pulang menggunakan truk. Marwan tampak sedikit kecewa karena dagangannya belum laku sama sekali. Dia menceritakan kesedihan itu pada Tuti. Sebagai istri yang tahu betapa sulitnya mempersiapkan hewan jualannya, Tuti mencoba menenangkan hati suaminya. Mungkin besok pak, kan lebarannya masih 3 bulan lagi. Masih ada waktu, tenang saja. Tuti mengelus-ngelus pundak suaminya. Malam itu Marwan menjadi sedikit tenang. Siapa tahu apa yang istrinya katakan benar. Mungkin beberapa hari ke depan hewan-hewan yang dia jual akan laku. Marwan dan Parlan sudah berjualan hampir 1 bulan. Namun hewan kurban milik mereka satupun belum ada yang terjual. Marwan memegangi kepala. Seharusnya orang-orang sudah mempersiapkan hewan mulai dari saat mereka jualan. Namun satupun tidak ada yang datang. Apa kamu tidak ada kenalan, Lan? Dagangan kita belum laku sama sekali. Ada mas, nanti malam coba aku tawarkan ke mereka. Siapa tahu minat. Bukannya ada pembeli setelah 1 bulan mereka berjualan. Malah justru mereka mendapat saingan baru. Tidak jauh dari sana ada juga yang menjual hewan kurban. Marwan dan Parlan tampak kesal. Apa kita datangi saja orang itu? Ayo mas, mereka memang tidak tahu sopan santun. Seharusnya mereka tahu di sini sudah ada yang jualan. Kenapa masih saja nekat? Parlan ikut kebakaran jenggot. Tapi amarah yang sudah membara di dada membuat mereka datangi penjual hewan kurban yang baru itu dengan wajah tertekuk. Apa kalian tidak tahu sudah ada yang jualan hewan kurban di sana? Marwan bersungut-sungut. Kami tahu, memangnya kenapa? Penjual itu menjawab dengan enteng dan membuat emosi Marwan semakin meninggi. Kalau tahu, jangan jualan di sini. Kali ini Parlan yang maju. Dia membentak penjual itu. Tidak ada yang melarang aku jualan di sini. Toh tempat ini juga aku sewa. Kesabaran Marwan yang sudah setipis kertas langsung meraih kerah baju penjual tersebut. Dia memperingatkan lagi penjual tersebut, namun penjual itu tidak takut dan malah tetap bersikap santai. Mau kamu apakan dia? Terdengar suara Tigor dari belakang mereka. Marwan yang melihat tubuh besar dan kekar Tigor seketika melepas kerah baju penjual tersebut. Ini mau aku kasih tahu, kalau jualan jangan di sini. Keberanian Marwan sedikit mengendor. Dia tahu Tigor adalah preman yang masih ditakuti di daerahnya. Selain kuat dan jago berkelahi, anak buahnya ada di mana-mana. Memangnya kenapa? Tidak boleh. Tanya Tigor dengan sedikit melotot. Urat-urat di wajahnya membuat Marwan menelan ludah berkali-kali. Nanti jualanku tidak laku. Marwan menjawab dengan suara terbata-bata. Laku atau tidaknya tergantung cara menjualmu.
Jadi tidak perlu melarang orang lain jualan. Penjual ini sudah menyewa tempatku. Aku yang bertanggung jawab. Kalau kalian tidak terima, langsung saja datangi saya. Jangan ke penjual. Mendengar itu Marwan dan Parlan memilih kembali. Mereka tidak mau berurusan dengan Tigor. Urusan dengan Tigor bisa lama dan berbelit-belit. Mendingan mereka mengalah. Setibanya di tempat jualan, Marwan teriak-teriak kesal. Mana belum laku? Sudah ada pesaingnya. Marwan menendang ember bekas minum kambing-kambingnya. Tenang saja mas, aku sudah memberitahu teman-temanku. Katanya dia akan datang besok. Parlan yang juga kesal mencoba menenangkan kakaknya. Marwan mengangguk. Emosinya perlahan mulai reda. Seharian itu dia memikirkan bagaimana caranya supaya orang-orang yang lewat berhenti dan membeli hewan kurban tersebut. Tinggal 2 bulan lagi lebaran dan satu pun hewannya belum laku terjual. Hari-hari berikutnya Marwan semakin dibuat pusing dan emosi oleh saingan barunya. Bagaimana tidak? Dagangan saingannya sudah laku hampir 10 kambing. Semua itu Marwan tahu dari cara dia memperhatikan tempat jualan saingannya itu. Lihatlah, kambing mereka sudah laku 10, padahal kambing-kambingnya lebih kurus dari punya kita. Marwan memegangi kepala saat memberitahu adiknya. Iya mas, sialan sekali. Kok bisa orang-orang lebih tertarik dengan kambing mereka? Padahal kambing-kambing kita jauh lebih gemuk dan bagus. Parlan mendengus kesal. Apa yang membuat orang-orang tertarik dengan dagangan mereka? Gumam Marwan keheranan. Mungkin punya banyak kenalan mas. Lah, kenalanmu bagaimana? Belum juga ke sini. Marwan tiba-tiba ingat dengan janji Parlan yang akan membawa teman-temannya. Semalam sudah aku telepon, katanya besok mau ke sini. Mungkin akan beli 20 kambing dan 2 ekor sapi. Parlan tersenyum. Marwan menjadi sedikit lega. Tidak apa-apa sepi, asal ada yang sekali beli borongan juga lumayan. Marwan kegirangan usai mendengar kabar baik dari adiknya itu. Malam usai berjualan, Marwan dan Parlan disibukkan dengan ronda. Kebetulan mereka mendapat jatah ronda yang harus berjaga sampai jam 3 pagi. Marwan sempat khawatir kalau besok kesiangan. Temanmu mau datang jam berapa? Nanti kalau sudah berangkat mau telepon dulu, ujar Parlan sambil bermain kartu. Ya sudahlah, kalau begitu kita bisa buka siangan. Usai ronda, Marwan dan Parlan pulang. Mereka yang sudah sangat mengantuk tidak memperhatikan hal-hal yang ada di sekitar. Parlan yang sudah sangat mengantuk langsung tidur tanpa mengecek apakah baterai HP-nya masih atau tidak. Mereka tidur sampai jam 11 siang. Sebelum berangkat, Parlan mengecas HP-nya dulu, sedangkan Marwan sudah mengeluarkan kambing dan sapinya untuk dibawa ke pinggir jalan tempat biasa mereka berjualan. Sudah laku berapa Pak Marwan? Tanya tetangga yang basa-basi saat lewat di depan rumah Marwan. Lumayan Bu, mau kemana? Ucap Marwan yang malu dengan keadaan yang sebenarnya, sedikit berbohong. Ini mau beli sayuran, kalau laku semua, satu kampung bisa diajak syukuran. Marwan hanya bisa tersenyum. Boro-boro syukuran, satu saja belum ada yang laku. Batin Marwan sedikit kesal. Tidak berselang lama Parlan datang. Dia langsung membantu kakaknya memasukkan beberapa hewan kambing yang masih ada di kandang. Setengah jam berlalu dengan begitu cepat kambing dan sapi mereka sudah siap dibawa ke tempat jualan. Kamu yang nyetir ya Lan, aku masih mengantuk. Marwan menguap dan langsung memilih tempat duduk sebelah kiri. Parlan mengangguk. Mesin truk itu dia nyalakan dan kakinya menginjak gas pelan-pelan. Truk melaju pelan di jalanan desa lalu berbelok ke jalan utama. Marwan dan Parlan duduk sambil sarapan setelah selesai menurunkan hewan-hewan dagangannya. Mereka yang kesiangan tidak sempat sarapan. Tuti yang merasa perhatian membawakan bekal untuk suami dan adik iparnya. Oh ya, katanya temanmu mau ke sini. Tanya Marwan yang tiba-tiba mengingat perkataan Parlan semalam. Parlan yang baru ingat langsung membuka HP-nya. Ternyata temannya menelpon berkali-kali pagi tadi. Parlan buru-buru menelpon balik temannya itu. Halo, bagaimana jadi ke sini? Parlan membuka telepon sambil meminum es teh. Aku tadi sudah ke sana. Terima kasih loh. Kambing-kambingnya rekomen sekali. Aku suka. Tadi katanya kamu belum bangun, makanya aku langsung beli saja di tempat kakakmu itu. Jawab temannya yang membuat Parlan terkejut. Ah, kamu jangan ngada-ngada. Aku buru buka ini. Tadi baterai HP-ku habis, makanya mati. Kamu beli di mana memangnya? Mata Marwan membelalak seketika saat adiknya mengatakan hal itu. Kenapa Parlan menanyakan hal itu? Apa jangan-jangan temannya sudah beli hewan kurban? Loh, aku beli di tempat yang kemarin kamu kasih tahu. Temannya juga bingung. Parlan diam sebentar,
mencoba menebak di mana temannya beli. Ah, sialan, pasti beli di tempat penjual baru itu. Batin Parlan amat kesal. Itu bukan aku yang jualan, tapi orang lain. Parlan menjawab dengan nada kesal dan sedikit marah. Wah, kalau itu aku tidak tahu, Lan. Aku minta maaf. Dari tadi aku telepon nomormu tidak bisa, makanya aku langsung beli saja di tempat itu. Toh jalannya juga sama persis dengan yang kamu beritahu. Parlan memegangi kepala. Kepalanya terasa sangat pusing. Bagaimana ini? Pasti Mas Marwan bakalan marah kalau tahu hal ini. Batin Parlan sambil melirik kakaknya yang sejak tadi masih menyimak dengan wajah kebingungan. Kalau kamu kembalikan hewannya terus kamu beli di tempatku lagi, bagaimana? Tiba-tiba saja terbesit ide gila dari Parlan. Tiba-tiba hening, usai Parlan mengatakan hal itu. Sepertinya temannya sedang berembuk atau memikirkan caranya. Maaf Lan, bukan maksud tidak setia kawan. Rumahku jauh dan kambing-kambingnya juga sudah aku kirim ke orang-orang yang pesen. Kalau mau mengembalikan, aku perlu dana lagi untuk kendaraan dan orang-orang. Toh tidak mungkin aku ambil sendiri hewan-hewan itu. Parlan yang kadung marah menutup teleponnya. Dia tidak mau memperkeruh suasana dengan teman-temannya itu. Sialan, sialan. Parlan mengumpat berkali-kali. Bagaimana Lan? Temanmu jadi kesini? Marwan yang melihat gelagat adiknya sudah menduga jika ada sesuatu yang mengarah pada kesialan mereka. Maaf mas, teman-temanku tadi datang pagi-pagi. Dia sudah mencoba menelpon, tapi pagi tadi bateraiku habis, jadi belum sempat ngecas. Parlan menjawab dengan panik. Terus bagaimana? Mereka beli di tempat orang itu. Parlan menunjuk penjual saingannya. Marwan berdiri dan langsung menendang ember yang ada di dekatnya. Dia mengumpat berkali-kali. Bagaimana bisa? Pelanggannya mereka ambil. Dia yang sudah kalut emosi menyalahkan Parlan berkali-kali. Kamu itu pakai baterai habis segala. Pembeli kita jadi kabur kan? Kemarin kita ronda dan aku pulang langsung tidur. Tidak ingat apa-apa mas. Kalau begini siapa yang mau beli lagi? Marwan menendang barang-barang yang ada di dekatnya. Kepalanya terasa ingin pecah karena mendengar kabar buruk itu. Rasanya dia ingin memukuli orang. Parlan pun mengusulkan pada Marwan untuk membuat banner. Usulan itu belum dia terima karena acap kali Parlan bilang selalu saja gagal. Parlan yang malah dicaci maki memilih diam. Hari itu lagi-lagi mereka gagal menjual satupun hewan dagangannya. Marwan yang masih kesal dengan kelakuan Parlan marah-marah ketika sampai di rumah. Tutik yang mendengar suaminya marah-marah langsung membuatkan secangkir teh hangat. Kenapa kau datang marah-marah, Pak? Kemarin Parlan bilang kalau temannya mau beli hewan kurban. Nah, tadi pagi temannya telepon, tapi ternyata HP-nya Parlan mati. Marwan menjeda ceritanya karena haus. Lalu kenapa kok bapak marah-marah? Gimana gak marah, Bu? Gara-gara teleponnya mati, temannya Parlan jadi beli di tempat penjual yang aku ceritakan kemarin. Alhasil hari ini kambingnya tidak laku lagi. Sudah tidak apa-apa, mungkin besok atau besoknya lagi bakalan laku, Pak. Tuti mencoba menenangkan suaminya lagi. Tidak bisa, Bu. Kita tidak boleh tenang, karena hari raya kurban tinggal sebentar lagi. Kalau dagangan kita tidak laku, kita akan rugi besar. Marwan menggeleng gelisah. Bukannya hewan itu bisa digunakan tahun depan lagi, Pak. Siapa tahu harganya akan lebih mahal. Bu, merawat hewan itu tidak mudah. Kalau mati bagaimana? Marwan tidak setuju. Tuti mengangguk. Malam itu Marwan yang tidak bisa tidur ikut kumpul dengan orang-orang yang jatah ronda. Di sana ada Agus, Bejo, yang sedang main kartu. Ketika Marwan ikut duduk di pos ronda, mereka terkejut. Tumben sekali kamu kesini, bukannya jatah rondamu kemarin ya? Bejo bertanya dengan nada sedikit mengejek. Lagi pusing ini. Marwan mengambil secangkir kopi yang masih tersisa satu. Ada masalah apa? Jualanku belum laku-laku. Bejo berhenti bermain kartu lalu mendekati Marwan. Agus yang ditinggal sendirian terpaksa ikut gabung mereka. Sekarang, jualan tanpa pesugihan itu mustahil, Wan. Apalagi kamu ada pesaingnya. Bejo yang sudah tahu Marwan memiliki pesaing berani mengatakan hal itu. Jangan mengada-ngada, Jo. Marwan ini jualan hewan kurban. Mana boleh pakai pesugihan. Bisa pamali tahu. Mana ada pamali. Gagal atau tidaknya pesugihan tergantung tumbal yang diberikan. Bejo merasa kesal karena Agus membantah. Tumbalnya apa? Keluargaku.
Aku tidak sudi mengorbankan keluargaku hanya untuk menjadi kaya. Marwan menggeleng. Bejo malah tertawa sambil mengenepuk pundak Marwan berkali-kali. Agus dan Marwan hanya menatap Bejo dengan tatapan keheranan. Kamu itu bagaimana? Pesugihan zaman sekarang tidak perlu menumbalkan keluarga, Wan. Kamu bisa memberi tumbal hewan ternak. Mendengar itu Marwan menjadi tertarik. Dia pun mengubah posisi duduknya lebih condong mengarah ke tubuh Bejo. Caranya bagaimana? Kamu bisa jamin itu? Marwan masih sedikit ragu. Aku berani menjaminnya. Caranya gampang. Besok malam aku antar ke rumah Mbah Dola. Dia bisa membantu daganganmu laris dengan cepat. Marwan menjadi senang. Dia tidak sabar lagi ingin memakai pesugihan supaya jualannya laris. Sudah tidak ada cara lagi selain pesugihan. Semua cara sudah dia coba, namun hasilnya sia-sia. Mungkin cara yang Bejo tawarkan ini akan berhasil. Marwan tidak mau menceritakan masalah ini pada Tuti, karena dia tahu Tuti tidak akan setuju. Apalagi terkait lebaran, dia pasti akan marah dan mungkin juga akan melaporkan hal ini kepada orang tuanya. Marwan tidak mau semua itu terjadi. Tidak hanya pada Tuti, Marwan juga tidak akan bercerita pada Parlan. Parlan sering keceplosan saat bercerita dengan istrinya. Jadi hal itu akan membahayakannya. Lebih baik dia menyimpan sendiri perihal pesugihan ini. Jualan Marwan sama seperti biasa. Tidak ada pembeli kambing atau sapi-sapinya. Kebanyakan orang memilih untuk membeli ke tempat pesaingnya. Marwan yang ingat soal pesugihan mulai menduga. Jangan-jangan dia pakai pesugihan, jadi banyak orang memilih membeli di sana. Batin Marwan sambil terus mengawasi lapak milik pesaingnya itu. Lan, apa kamu tidak curiga dengan pesaing kita itu? Marwan yang baru saja selesai mengawasi duduk di dekat Parlan yang sedang memotongi beberapa rumput yang dia cari. Namanya kenapa, Mas? Parlan malah menjadi penasaran. Apa jangan-jangan mereka memakai pesugihan ya? Masa jualan hewan kurban pakai pesugihan, Mas? Apa tidak takut pamali? Parlan memiliki pikiran yang sama dengan Agus. Marwan sedikit tertampar dengan jawaban dari Parlan. Namun menurutnya setiap penjual harus melakukan berbagai cara supaya dagangannya laris. Namanya jualan, Lan. Apapun harus dilakukan supaya dagangannya bisa laku. Parlan mengangguk. Marwan mencoba menghindari Parlan. Dia tidak mau keceplosan saat membahas pesugihan. Malamnya Marwan mengajak Bejo ketemu di pos ronda. Ketika hendak berangkat, Bejo menyarankan untuk membawa 2 kambing terlebih dulu. Kambing itu untuk berjaga-jaga. Jadi kalau Mbak Dola meminta, Marwan tidak perlu bolak-balik lagi. Kalau istriku tahu bagaimana? Marwan sempat ragu. Tenang saja, kamu tinggal bilang ada pesanan atau alasan lain yang masuk akal. Marwan mengangguk. Dia mengambil 2 kambing diam-diam. Marwan sedikit tenang karena istrinya sedang menonton TV. Namun saat kambing itu berbunyi, istrinya beranjak keluar. Kambingnya mau dibawa kemana, Pak? Tuti bertanya dengan wajah sedikit kaget. Mau aku sedekahkan, Bu. Siapa tahu dengan sedekah, dagangan kita bisa laris. Marwan tentu berbohong soal kambing itu. Tuti merasa bangga dan malah mempersilahkan suaminya berangkat. Marwan tampak kegirangan karena istrinya tidak curiga sama sekali. Marwan pun berangkat dan menjemput Bejo di pos ronda. Mereka pun berangkat hanya berdua saja. Menurut Bejo, untuk bisa sampai ke rumah Mbak Dola, mereka harus menempuh waktu kurang lebih 2,5 jam. Jauh juga ya rumahnya. Marwan sedikit kaget. Lumayan, tapi tenang, jalannya sudah bagus. Truk yang mereka tumpangi mulai meninggalkan daerahnya. Bejo yang berada di kursi penumpang hanya bisa mengomandu dan mengarahkan kemana Marwan harus menjalankan truknya. Mereka pun mulai memasuki daerah yang mana rumahnya jarang-jarang. Marwan tertegun melihat daerah tersebut. Kanan kirinya dipenuhi pohon-pohon besar dan pohon bambu. Tidak hanya itu, jarak rumah satu dengan lainnya sangat jauh. Bejo meminta Marwan belok kanan ketika berada di perempatan. Ketika belok, Marwan tercengang karena mereka memasuki hutan yang lebat dengan pepohonan besar. Hutan itu hanya memiliki jalan yang lebarnya selebar truk yang dia tumpangi saat ini. Jok, kamu yakin ini tempatnya? Marwan mendadak menjadi ragu. Yakin, ini sudah dekat, mungkin bentar lagi sampai. Bejo mencoba menenangkan Marwan. Marwan tidak menemukan rumah di sana. Yang dia lihat hanya pohon-pohon besar dengan daun dan rantingnya yang menjuntai ke bawah. Tubuh Marwan merinding berkali-kali, apalagi saat melihat ada kabut tebal di depannya. Mana, Jok? Di sini tidak ada kehidupan sama sekali.
Marwan sampai menelan ludah berkali-kali karena saking takutnya. Bejo meminta Marwan diam. Marwan pun terus fokus mengemudikan truknya. Jalanan di depan sepertinya menanjak. Marwan harus sudah ancang-ancang karena tanjakannya sangat tinggi. Untung saja truknya kuat. Kalau tidak, mereka sudah jatuh. Usai melewati jalanan menanjak, mereka menemukan sebuah rumah yang hanya terbuat dari gubuk. Bangunan rumah itu tampak miring dan seperti hendak roboh. "Berhenti, Wan, itu rumahnya." Bejo buru-buru meminta Marwan berhenti. Marwan yang kaget langsung menginjak rem dengan cepat. "Mana rumahnya?" Marwan celingak-celinguk mencari rumah Mbak Dola. Bejo menunjuk rumah tadi. Marwan kaget. Rumahnya terlihat menyeramkan sekali. Dia menjadi takut dan berjalan di samping Bejo. Tidak ada penerangan sama sekali, sehingga mereka hanya mengandalkan cahaya dari senter yang mereka bawa. "Memangnya ada orang yang tinggal di hutan begini sendirian, Cok?" "Sudahlah, diam. Jangan sampai Mbak Dola mendengar omonganmu itu. Bisa-bisa kamu disantet." Marwan mengangguk. Bulu kuduknya berdiri. Bejo terus berjalan hingga sampailah mereka tepat di depan pintu rumah yang sudah hampir roboh itu. "Permisi, Mbah." Bejo mengetuk pintu. "Masuk." Bejo membuka pintu lalu masuk. Marwan yang masih ketakutan langsung mengekor saja. Saat mereka sudah ada di dalam, Marwan melihat ada kakek-kakek berambut gondrong dan berjenggot panjang. Rambut dan jenggotnya sama-sama sudah memutih. "Ada apa?" Mbak Dola bertanya singkat. Tangannya sejak tadi sibuk mengelus-ngelus jenggot. "Begini, Mbah, teman saya ingin jualannya laris. Apa Mbah bisa membantu?" "Bisa." Mbak Dola mengambil dupa berwarna kuning dari samping tempat duduknya. Ditaruh dupa itu di meja, lalu dia ambil kemenyan dan arang yang sudah ada apinya. Dia masukkan keduanya ke dalam dupa kuning tersebut. Tiba-tiba api menyambar-nyambar dari dalam dupa. Marwan terkejut karena apinya kian membesar. Mbah Dola buru-buru mengambil bunga melati dan menaburkannya ke dalam api. Api itu semakin membesar, hingga tidak lama kemudian api itu berangsur mengecil. "Bawa sini kedua tanganmu." Mbah Dola meminta Marwan mengulurkan kedua tangannya. Marwan menatap Bejo untuk meminta persetujuan. Bejo mengangguk dan mengkode untuk menurut saja. Marwan pun dengan ragu-ragu mengulurkan kedua tangannya di atas api. Ketika sampai di depan api, Marwan tarik tangannya. Dia takut tangannya terbakar, namun Mbah Dola memaksanya. Mau tidak mau Marwan akhirnya menurut. Betapa terkejutnya dia saat merasakan dingin ketika tangannya tepat berada di atas api. "Bagaimana bisa tubuhku menjadi dingin seperti ini, padahal tanganku persis ada di atas api?" "Dingin kan?" Mbak Dola tertawa mengejek sambil menaburi tanganku dengan air dan bunga melati. Air itu sepertinya bekas rendaman bunga melati. Selesai menaburi dan mengolesi air, Mbah Dola meminta Marwan menarik tangannya. Marwan pun menurut saja. Tidak berselang lama Mbah Dola langsung membaca mantra. Bibirnya kumat kami tidak jelas. "Kamu bawa apa untukku?" Pertanyaan Mbah Dola yang tidak jelas itu membuat Marwan menengok lagi ke arah Bejo. "Kami membawa 2 ekor kambing, Mbah. Apa cukup?" Bejo buru-buru menjawab karena Marwan tidak tahu yang Mbah Dola maksud. "Cukup sekali. Kamu bawa kambing itu ke belakang seperti biasa, nanti aku menyusul." Perintah itu Bejo laksanakan. Dia mengajak Marwan untuk segera keluar dari sana. Marwan masih bingung dan menanyakan beberapa hal tentang Mbah Dola. Sambil menarik 2 kambing itu, Bejo menjelaskan semua. "Berarti semua ini sudah termasuk ritual ya?" Marwan mulai memahami ritual yang Mbah Dola lakukan. "Ya, makanya kalau dia minta apa, langsung saja kamu turuti. Yakin saja, dia tidak akan mungkin menyakitimu." Marwan menurut saja. Mereka akhirnya sampai di bukit yang ada di belakang rumah Mbah Dola. Ternyata dia sudah ada di sana. Mbah Dola pun meminta 1 kambing dulu untuk dia sembelih. Ketika darah kambing itu memancar, Marwan diminta mendekat. Dia pun menuruti perintah Mbah Dola seperti yang Bejo pesan tadi. Saat Mbah Dola mengambil darah kambing itu dan membasuhkannya ke tangan Marwan, seketika Marwan terkejut. Bau amis tiba-tiba menyengat. Marwan yang tidak tahan dengan bau itu ingin sekali muntah. Tetapi dia tahan sekuat mungkin. Padahal perutnya sudah mual, dari lengan sampai jari-jarinya semua berlumuran darah. "Tunggu dulu, sampai darah itu sedikit mengering. Barulah kamu bersihkan dengan air yang ada di sumur itu."
Mbak Dola menunjuk sumur kecil yang ada di dekat pohon beringin besar. Tubuh Marwan seketika merinding. Sambil menunggu darah kering, lagi-lagi Mbak Dola komat-kamit membaca mantra. Kali ini ia membaca mantra sambil memegangi tangan Marwan yang berlumuran darah kambing. Mantra itu dibaca sampai kurang lebih 5 menit. Kamu bersihkan darah itu sebelum benar-benar kering. Mbak Dola meminta Marwan ke sumur untuk membersihkan darah yang berlumuran di tangannya. Marwan yang takut mengajak Bejo, namun Mbak Dola melarangnya. Karena membersihkan darah juga merupakan bagian dari ritual. Marwan berjalan pelan, matanya melihat kanan kiri, tidak ada apa-apa di sana, kecuali pohon-pohon besar yang rimbun dan menjulang tinggi. Tangan Marwan bergemetar ketika menarik ember dari sumur. Dia buru-buru membersihkan darah-darah yang ada di tangannya. Saat sedang membersihkan darah itu, dia mendengar suara perempuan cekikikan. Tidak hanya itu, dia juga mendengar suara auman yang sangat keras. Semua bagian tubuh Marwan merinding usai mendengar suara-suara itu. Ketika darah sudah bersih, Marwan langsung berlari kembali. Kalian sudah boleh pulang. Mbak Dola meminta mereka pulang. Marwan bingung karena hewan kambing yang satunya belum disembelih. Sepanjang perjalanan Marwan menanyakan hal itu pada Bejo. Bejo yang tahu hewan itu tidak akan disembelih menjelaskan secara detail. Jadi kambing itu untuk dia simpan? Marwan sedikit memahaminya. Ya. Terus kapan pesugihan itu berjalan? Besok ketika kamu jualan, kamu bisa menilai sendiri. Marwan mengangguk. Sepanjang perjalanan pulang mereka tidak terlalu terlibat dalam obrolan. Marwan dan Bejo sibuk dengan pikirannya masing-masing. Bahkan ketika mau sampai, Bejo tertidur, sehingga membuat Marwan mengemudi sendirian. Apa yang Bejo katakan benar-benar terjadi. Hewan kurban yang Marwan jual perlahan mulai laku. Hari itu ada orang datang dengan membawa truk. Mereka memesan 2 ekor sapi dan 5 ekor kambing. Marwan sampai tidak percaya jika pesugihan itu langsung berjalan secepat ini. Dia pun melayani pembeli dengan sebaik mungkin. Sampai-sampai tangan Marwan gemetar karena saking bahagia. Benar kan? Apa kataku Mas? Hewan kurban kita bakalan laku 1 bulan sebelum lebaran. Parlan merasa bangga. Marwan hanya tersenyum. Parlan, kamu tidak tahu saja. Semua ini berkat pesugihan yang aku lakukan kemarin. Batin Marwan dengan lagak sombong. Pembeli pertama sudah pergi. Marwan sibuk menghitung uangnya. Baru saja selesai uang itu dihitung, Marwan kedatangan pembeli kedua. Kali ini mereka memesan 20 kambing. Marwan tentu kegirangan, dia bahkan sampai kewalahan melayaninya. Kambing dan sapi di lapaknya kian berkurang. Jumlah total pembeli hari itu sekitar 5 orang, kini hanya tinggal 10 kambing dan 5 ekor sapi. Marwan meraup untung besar, bahkan modalnya sudah balik 3 kali lipat karena pembeli ketiga dan keempat, dia naikkan harganya. Kambing dan sapinya tinggal sedikit Mas. Parlan juga turut bahagia. Apalagi hari itu dia mendapat bonus dari Marwan. Malamnya Marwan membawa pulang uang 1 kantong plastik besar. Tuti yang melihat itu kegirangan. Dia merasa senang karena akhirnya jualan suaminya laku banyak. Tuti membantu menghitung uang hasil jualan tersebut. Syukurlah kalau hewan-hewan kita laku banyak Pak. Tuti tersenyum senang. Usai menghitung uang, Marwan dan Tuti mengantuk. Mereka pun berniat tidur. Namun saat berada di kamar, Marwan dan Tuti merasa kepanasan. Padahal jendela kamar sudah dibuka dan ditambah lagi ada 2 kipas angin. Kok panas ya Pak? Padahal biasanya tidak. Tuti mengibaskan bajunya berusaha untuk meredakan panas di tubuhnya. Aku juga tidak tahu Bu, apa tidak ada angin sama sekali di sini? Marwan mengecek keluar dari balik jendela kamarnya yang besar. Ketika Marwan cek ternyata angin di luar rumah sangat kencang. Tapi kenapa angin itu rasanya tidak mau masuk ke kamarnya? Karena sudah mengantuk, Marwan pun kembali ke tempat tidur. Ketika memejamkan mata, Marwan mencium bau amis. Bau seperti darah yang semalam melumuri tangannya. Marwan terkejut lalu kembali menatap kedua tangannya. Tangannya pun bersih, tidak ada bercak darah sama sekali di sana. Tidak berselang lama Tuti bangun. Dia juga mencium bau sama. Marwan menjadi takut. Apa jangan-jangan ini efek dari pesugihan semalam? Gumam Marwan ketakutan. Kok bau amis ya Pak? Apa ada yang menyembelih hewan di dekat kamar? Tuti mencoba mengecek keluar. Ternyata tidak ada siapa-siapa. Tidak tahu Bu. Mungkin ke bawah angin Bu. Malam itu mereka tidur nyenyak. Selain bau amis, mereka juga mencium bau busuk. Bau busuk ditambah panasnya kamar membuat mereka sering bangun. Bahkan Tuti tidak bisa tidur lagi sejak jam 3 pagi
dan memilih keluar dari kamar. Hari kedua setelah melakukan ritual pesugihan, dagangan milik Marwan habis. Marwan sampai meminta Parlan mencari hewan kurban untuk dijual lagi. Parlan yang kebetulan punya kenalan peternak langsung menghubunginya. 20 kambing dan 10 ekor sapi diantar oleh temannya. Harganya pun cukup tinggi, tetapi itu tidak berarti bagi Marwan. Karena Marwan yakin akan ada pembeli lagi nantinya meskipun harganya jauh lebih mahal. Kebahagiaan Marwan terasa meningkat berkali-kali lipat saat mengetahui jualan pesaingnya sepi. Marwan yang mengeceknya sendiri merasa kegirangan. Hewan yang baru datang langsung laku terjual dan hanya menyisakan masing-masing 2 ekor. Parlan tidak menyangka jualan kakaknya akan laku sebanyak ini. Anehnya, semua dagangannya bisa ludes hanya dalam sekejap. Tidak terasa malam pun tiba. Marwan dan Tuti memutuskan tidur di ruang tamu karena di kamar kepanasan. Saat tidur, Tuti bermimpi bertemu dengan seorang perempuan berambut panjang dan wajahnya hancur. Perempuan itu mengejar-ngejar Tuti hingga berada di pinggir jurang. Saat perempuan itu hendak mendorongnya, Tuti berteriak. Marwan terkejut karena istrinya teriak-teriak sendirian. Dia pun buru-buru membangunkan istrinya. Kening istrinya dibanjiri oleh keringat. "Ada apa, Bu? Kamu mimpi apa?" "Aku mimpi dikejar-kejar perempuan. Wajahnya hancur, Pak. Serem banget." Tuti memeluk suaminya. Marwan mencoba menenangkan istrinya dengan mengelus-ngelus rambutnya. Mimpi itu tidak datang lagi sehingga mereka bisa tidur nyenyak sampai pagi. Saat sedang berada di lapak, Marwan melihat adiknya datang dengan wajah kesal. Jalannya sedikit tergesa-gesa, seperti orang yang ingin mengatakan sesuatu. Marwan pun menatap adiknya itu. "Kamu sudah gila, Mas?" Parlan menggeleng. Nada bicaranya terdengar seperti orang marah. "Maksudmu apa ngomong begitu? Kamu kenapa pakai pesugihan? Bukannya kita ini jualan untuk kurban, untuk hari sakral. Kenapa bisa-bisanya kamu berani berjualan pakai pesugihan untuk hari suci itu?" "Memangnya kenapa? Kamu takut pamali? Nyatanya tidak ada yang komplain setelah membeli hewan-hewan kita." Rasa kesal Marwan mulai terpancing. "Mulai sekarang aku berhenti, Mas. Aku takut ada apa-apa." Parlan berbalik badan lalu meninggalkan Marwan sendirian. Marwan mencaci maki adiknya yang memilih pergi. Parlan yang dicaci maki tidak peduli. Dia terus berjalan meninggalkan kakaknya. Marwan yang sendirian mau tidak mau harus mencari karyawan baru. Dia mencoba membuka lowongan untuk orang luar, karena kalau orang desa kemungkinan sudah banyak yang tahu. Marwan juga takut kalau istrinya tahu, makanya setelah jualan, dia sempat mampir ke rumah Parlan. "Kamu boleh berhenti, tapi jangan sampai kakakmu tahu ya." Marwan meminta tolong pada Parlan. Parlan hanya mengangguk kesal. Hari-hari berikutnya sama seperti biasa. Jualan Marwan laku keras. Karyawan barunya sampai kewalahan dan berkali-kali memuji Marwan yang bisa menjual puluhan kambing hanya dalam 1 hari. Marwan hanya membalasnya dengan senyum. Karyawan itu tidak tahu saja kalau selama ini dia memakai pesugihan. Tidak terasa hari raya kurban sudah datang. Orang-orang berbondong-bondong menyembeli, sedangkan Marwan memilih berjualan. Sorenya, Marwan terkejut karena para pembelinya komplain kalau daging kurbannya busuk. Marwan yang ketakutan memilih menutup jualannya dan pulang. Dia tidak berani buka lagi. "Bagaimana bisa? Dagingnya jadi busuk." Marwan menjadi bingung sendiri. Karena tidak mendapat jawaban, Marwan pun langsung mendatangi Bejo. "Kalau soal itu aku tidak tahu, Wan. Toh selama ini aku pakai juga aman-aman saja." Bejo merasa tidak bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada Marwan. "Katamu bakal tidak apa-apa. Bagaimana sih? Kok kamu seperti tidak bertanggung jawab begitu?" "Wan, aku bilang begitu karena memang tidak terjadi apa-apa padaku. Mungkin ada yang salah." Marwan pun mengajak Bejo ke rumah Mbak Dola untuk menanyakan hal itu. Mbak Dola terkejut karena Marwan menggunakan pesugihan untuk berjualan hewan kurban. Padahal itu menjadi pantangan untuk dirinya. "Kenapa tidak bilang, Mbah?" Marwan sedikit protes. "Harusnya aku yang tanya, kenapa kamu tidak tanya dulu?" Mbak Dola merasa tidak terima kalau disalahkan. "Kalau sudah begini, aku harus bagaimana, Mbah?" Marwan benar-benar panik dan bingung. "Sebaiknya kamu sembunyi dan berhenti berjualan." Saran itu pun Marwan terima. Dia tidak lagi berjualan dan memilih menghabiskan waktu di kampung. Tidak hanya itu saja, dia juga tidak mengangkat telepon dari para pembelinya. Marwan takut kalau terjadi apa-apa. Sebulan kemudian Marwan merasakan sakit di tubuhnya. Tubuhnya panas dan dia diam selama berhari-hari.
Tuti khawatir dan mengajak Marwan periksa ke puskesmas, tapi tubuh Marwan yang lemas tidak mampu untuk menopang tubuhnya. "Pak, kamu sakit apa? Kenapa kok tubuhmu tiba-tiba menjadi lemas begini?" Tuti memijat kaki dan tangan suaminya yang sedang tergeletak di ranjang. "Aku tidak tahu, Bu. Tubuhku rasanya panas, apalagi di bagian punggung." Marwan meminta Tuti mengolesi air es ke punggungnya. "Ayo periksa, Pak." Karena keadaan Marwan yang tidak memungkinkan dibawa ke puskesmas, Tuti berinisiatif membawa dokter ke rumahnya. Dokter pun segera memeriksa keadaan Marwan. Usai melakukan pemeriksaan, dokter tidak menemukan penyakit apa-apa. Oleh sebab itu, dia hanya memberi obat pereda demam. Sudah hampir 1 minggu Marwan minum obat. Namun sakitnya tidak kunjung sembuh. Marwan malah merasa tubuhnya kian panas. Setiap saat dia teriak-teriak kepanasan. Tuti semakin khawatir dengan keadaan suaminya. Dia meminta tolong pada tetangganya, tetapi tetangganya tidak ada yang punya kenalan orang pintar. Setelah hampir 2 mingguan, Parlan tidak mau menjenguk kakaknya. Akhirnya Parlan datang menjenguk. Dia merasa kasihan melihat kakaknya terus mengerang kesakitan. Rasanya dia ingin mengatakan penyebab kakaknya begini. Tetapi dia tidak tega. Parlan takut membuat kakak iparnya drop. 2 bulan berlalu, Marwan pun akhirnya meninggal. Kabar itu mengejutkan Bejo dan Parlan. Kematian itu membuat keduanya merasa terpukul. Selesai pemakaman, tepatnya seminggu setelahnya, rumah Tuti dikirimi puluhan kantong plastik. Ketika dia buka, ternyata isinya daging-daging busuk. Tuti langsung menutupnya. Dia celingak-celinguk mencari siapa yang mengirim daging busuk sebanyak ini. Namun Tuti tidak menemukan siapa-siapa di sana. Tuti yang takut langsung mencari Parlan. Parlan kaget melihat banyak sekali daging-daging busuk di rumah kakaknya. "Apa kamu tahu siapa yang mengirimi daging-daging ini?" Tuti tampak panik dan ketakutan. Parlan diam. Dia mulai menghubungkan pesugihan yang Marwan lakukan dengan daging-daging busuk ini. Dia menduga daging-daging itu busuk karena pesugihan kakaknya. Parlan pun akhirnya menceritakan semuanya. "Kamu tidak bohong, kan?" "Kalau Mbak tidak percaya, bisa ikut aku. Kita tanya Bejo. Bejo tahu semuanya." Parlan langsung pergi duluan. Tuti mengikutinya dari belakang. Ketika sampai di rumah Bejo, Tuti dan Parlan hanya bisa bengong. Karena Bejo pergi merantau 2 hari lalu. Kabar itu disampaikan langsung oleh ibunya Bejo. "Ibu tidak tahu kemana perginya Bejo?" Tuti bertanya dengan sedikit mendesak. "Tidak, Nduk. Bejo sudah 2 hari ini tidak ada kabar. Dia hanya pamit kalau mau merantau." Ibunya Bejo hanya menggeleng. Tuti dan Parlan akhirnya pulang. Ketika sampai di rumah, Tuti menemukan bunga melati di tas Marwan. Dia menangis karena tahu ternyata suaminya selama ini memang menggunakan pesugihan. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan semoga apa yang sudah saya bagikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.